Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, bertepatan dengan tahun Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Bahkan, sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa beliau lahir pada malam meninggalnya Abu Hanifah. Nama lengkap beliau Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Perjalanan pendidikan Imam Syafi'i di Makkah. Beliau berguru kepada Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji, Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudail bin Al-Ayyad, dan beberapa ulama lainnya pada bidang fikih. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas pada bidang fikih. Ia mengkaji kitab Al-Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Beliau sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Hal itu terlihat ketika menjadi imam. Beliau pernah menyatakan, seandainya tidak ada Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Sejarah tasyri pada masa Imam Syafi'i terjadi dalam konteks perkembangan fikih, hukum Islam, dan kehidupan sosial pada masa itu. Imam Syafi'i memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan pemikiran hukum Islam. Ia menggabungkan pendekatan rasional dan nalar dengan pendekatan tradisional dalam menetapkan hukum Islam. Imam Syafi'i kemudian pindah ke Mesir dan menjadi guru besar di Universitas Al-Qarawiyyin di Fustat, Kairo. Di sana, ia mengajar dan menyebarkan metodologi hukumnya kepada para siswa dan sarjana. Karya-karya dan pengaruh selain Al-Risalah, Imam Asy-Syafi'i menulis banyak karya lain, termasuk kitab Al-Um, yang menjadi rujukan utama dalam metode dan pendekatan fikih. Karya-karya ini berpengaruh besar dalam perkembangan fikih, terutama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi, yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup sesama dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga mufti bagi negeri Irak, dan seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Sejak masa kecilnya, Imam Ahmad bin Hanbal yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu, beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang, selama pekerjaan itu baik dan halal. Tasri pada masa Imam Hambali memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, terutama dalam konteks perkembangan fikih dan pandangan hukum dalam masyarakat pada masa itu. Imam Hambali hidup pada periode pemerintahan Abbasiyah yang merupakan masa keemasan perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Selama masa ini, berbagai pendekatan fikih dan pandangan hukum dikembangkan dan diperdebatkan di antara para ulama. Imam Hambali menghadapi penindasan politik dan tekanan dari pemerintah Abbasiyah karena pandangan kritisnya terhadap beberapa kebijakan politik pada masa itu. Namun, keberanian dan keteguhan Imam Hambali dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama dan hukum Islam menjadi inspirasi bagi banyak orang. Salah satu ciri khas dari pandangan hukum Islam Imam Hambali adalah penekanan yang kuat pada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum yang utama. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang diyakini sahih dan menganggapnya sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan hukum. Sekian dari kami tentang penjelasan tasrih pada masa Imam Syafi'i dan Imam Hambal. Saya ucapkan wabillahi mustan wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.